الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih maos surat Fatihah diususkan untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pengarang kitab niki Ilmu Usulil Fiqih Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Kita lanjutkan dari rampung alinea yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min awwalima lan iku sangking permulaane barang ini agak mungkin mari nanti kita diskusikan. Kalau seandainya tulisannya seperti ini itu mesti duwina kang den bukukan apa mafiha ing dalam al-ahkam, menjadi tidak nyaman. Kalau yang nyaman itu kalau seandainya dhamirnya dibalik, karena sebenarnya ini muradnya sudah kita bisa tebak. Bagaimana yang lebih enak dibaca? Wa min awwali malan iku sangking permulaane barang duwinat kang den bukukan opo al ahkam fihi ing dalem ma. Karena ma itu adalah nanti muwatta. Permulaan sesuatu, permulaan kitab yang hukum dibukukan di dalamnya lebih enak begitu dibandingkan dengan seperti ini tulisannya. La'alla shawab begitu.
Wa min awwalima lan iku saking permulaane barang duwinat kang den bukukan opo hukum fihi opo al ahkam fihi ing dalam ma fima ing dalam barang wasala kang tumeka opo ma ilaina maring kita. Mubtada muakhir dari min awwalima muwatta'ul imami utawi kitab muwatta'e imam rupane Malikin Imam Malik Ibni Anasin kang dadi putra lanange Anas atau rupane Ibni Anasin putra lanange Anas. Fa innahu maka satuhune Imam Malik khabar saking inna iku jama'a mengumpulkan sapa Imam Malik fihi ing dalam kitab Muwatta. Belum diberi maf'ul bih langsung binaan ala talabil khalifati al-mansuri. Binaan krono didasarkan ala talabil khalifati ing atase permintaane khalifah rupane al-mansuri khalifah al-mansur. Sekarang maf'ul bih dari jamaah memang harus tengok-tengok. Maf'ul bih itu substansinya jadi objek. Jangan kemudian karena binaan dibaca nasab langsung dijadikan maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus jadi objek. Fa innahu maka satuhune Imam Malik iku jamaah mengumpulkan sapa Imam Malik, mengumpulkan ma ing barang. Begitu lompat di situ. Ma ing barang. Sahha kang sahih apa ma indahu ing dalem mungguhe Imam Malik. Nyatane ma minas sunnati saking sunnah wa min fatawa lan saking pira-pira fatwa lis sahabati kadue para sahabat wa tabi'in lan pira-pira tabi'in wa tabi'ihim lan pira-pira wong kang manut tabi'in. Karena demikian fakana mongko ana apa kitab Muwatta khabar saking kana iku kitaba karena jadi khabar iku kitab haditsin kitab hadis wa fiqhin lan kitab fikih wa huwa lan utawi kitab Muwatta iku asasu fiqhil hijaziyina dasare fikih piro-piro ulama Hijaz. Thumma moko kari-kari dawana membukukan siapa al-imamu imam rupane Imam Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah kang dadi pendukunge kang dadi murite Abi Hanifah. Maf'ul bih dari dawana iddata kutubin ing sejumlah ing sejumlah pira-pira kitab fil fiqhi ing dalam fikih. Hiya kang utawi iddatu kutubin iku asasu fiqhil iraqiyina dasare fikih pira-pira ulama Irak. Wa dawana lan membukukan siapa sopo al imamu imam rupane Muhammad rupane Ibnul Hasani putra lanange Hasan sahibu Abi Hanifah kang tadi pendukunge Abi Hanifah kang tadi muridé Abi Hanifah membukukan kutub zahirir riwayati ing pira-pira kitab zahirir riwayah as-sittata kang 6 allati kang jama' awus ngumpulaken ha ing allati sapa al-hakimu sapa al-hakimu hakim asy-syahidu kang syahid fi kitabihi ing dalam kitabe al-hakim rupane al-kitab al-kafi kitab al-kafi wa syaraha lan jelasaken mensyarai hu ing al-kafi sapa sing mensyarai as-Sarakhsi Imam Sarakhsi fi kitabihi ing dalam kitabe Imam Sarakhsi rupane kitab al-Mabsuti kitab Mabsut wahia diperhatikan domirnya bukan wahua jadi kalau hiya ini
Musannif sedang kepingin merujuk bukan hanya sekedar kepada al-mabsut, kepada yang lain juga berarti, karena hiya wahiyalan utawi kitab Dhahirir riwayah, al-kafi, al-mabsut, khabar saking hiya iku marji'u fiqhil madhabi, tempat kembali ne fikih madhab al-Hanafi kang bangsa Hanafi, wa amlalan nulis, wa amlalan mendikte, wa amlalan nulis sapa al-imamu imam, rupane Muhammadun Muhammad, rupane ibnu Idrisa anak lanange Idris asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, nulis nang di bi Misra ing dalam kota Mesir, nulis maf'ul bi saking amlah kitabahu ing kitabe Imam Syafi'i, rupane kitab al-umma, kitab al-um, wa huwa lan utawi kitab al-um iku imadu fiqhil madhabi, tiyange cagae fikih madhab asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min awwalima, dan adalah dari permulaannya sesuatu dawanat atau duwinat yang dibukukan, apa al-ahkam fihi di dalam ma, enakan begitu menurut saya, fima dalam sesuatu, wasala yang sampai, apa ma ilaina kepada kita, mubtada muakhir dari min awwali muwatta'ul imami, bermula kitab muwatta'nya imam, rupanya Malikin Imam Malik, ibni Abi, rupanya ibni Anasin, anak laki-lakinya Anas, fa innahu maka sesungguhnya Imam Malik, khabar saking dari inna adalah jamaah mengumpulkan siapa Imam Malik fihi di dalam kitab Muwatta, binaan karena didasarkan ala talabil khalifati atas permintaannya khalifah, rupanya Al-Mansuri, khalifah Al-Mansur, mengumpulkan ma sesuatu soha yang sahih, apa ma indahu menurut Imam Malik, nyatanya minas sunnati dari sunnah, dari hadis, wa min fatawa dan dari beberapa fatwa lis sahabati untuk sahabat, wat tabi'ina dan beberapa tabi'in, wa tabi'ihim dan beberapa orang yang mengikuti at-tabi'in. Fakana maka ada apa kitab Muwatta, khabar dari kana adalah kitab hadithin, kitab hadis, wa fiqhin dan kitab fikih, wa dan bermula kitab Muwatta adalah asasu fiqhil hijaziyina, merupakan dasar fikih dari ulama, beberapa ulama Hijaz. Thumma kemudian dawana membukukan siapa al-imamu imam, rupanya Abu Yusuf sahibu Abi Hanifata, sahibu Abi Hanifata yang menjadi pendukungnya, yang menjadi muridnya Abu Hanifah, membukukan maf'ul bih dari dawana iddata kutubin, beberapa kitab, sejumlah beberapa kitab fil fikhi di dalam fikih, hiya yang bermula iddatu kutubin, hiya yang bermula iddatu kutubin adalah asasu fiqhil iraqiyina, adalah asasu fiqhil iraqiyina, dasar fikih beberapa ulama Irak. Wadawana dan membukukan siapa al-imamu imam, rupanya Muhammad, rupanya Ibnul Hasani, anak laki-lakinya Hasan, sahibu Abi Hanifata, yang menjadi pendukungnya Abu Hanifah, yang menjadi muridnya Abu Hanifah, membukukan maf'ul bi dari dawana kutuba zahiri riwayati, akan beberapa kitab zahiri riwayati as-sittata yang 6, allati yang jamaah mengumpulkan ha akan allati, siapa al-hakim asy-syahidu yang syahid, fi kitabihi di dalam kitabnya Al-Hakim, rupanya kitab Al-Kafi, wa syaraha dan mensyarai hu akan kitab Al-Kafi siapa As-Sarakhsiyu Imam Syarakhsi, fi kitabihi di dalam kitabnya, rupanya kitab Al-Mabsuti, kitab Mabsut, wahia dan bermula kitab Al-Kafi, kitab Zahirir Riwayah dan kitab Al-Mabsut adalah marji'u fiqhil madhabi, merupakan tempat kembali, merupakan rujukan dari fikih madhab al-Hanafi yang bersifat Hanafi. Wa amla dan memberikan menulis siapa al-imamu imam, rupanya Muhammadun
Muhammad ibnu Idrisin, ibnu Idrisa, rupanya ibnu Idrisa, anak laki-lakinya Idris Asy-Syafi'i yang bersifat Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i. Bimisra di kota Mesir menulis kitabahu akan kitabnya Imam Syafi'i, rupanya Al-Umma, kitab wawa dan bermula kitab Al adalah imadu fiqhil madhabi, merupakan tiang, merupakan soko guru atau tiang fikihnya madhab Asy-Syafi'i yang bersifat Syafi'i. Perhatikan yang pertama, catatan sekarang. Wa min awwalima, catatan yang pertama, setiap kali kita bertemu jarun wa majrurun apabila ada di awal kalimat, memungkinkan pada akhirnya untuk kita tentukan sebagai khabar muqaddam. Apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai khabar muqaddam atau tidak kita tentukan sebagai khabar muqaddam, tergantung pada apakah yang jatuh sesudahnya ada yang pantas dan memungkinkan untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar atau tidak. Seperti yang sering saya katakan, secara umum yang pantas itu ada 3. Ada mausul mushtarak, ada isim nakirah, ada masdar muawwal. Dipastikan kalau seandainya kemudian kita bertemu dengan jarun wa majrun dan dzaraf yang ada di awal kalimat, dan kemudian sesudahnya ada yang isim yang berupa isim nakirah, ada yang berupa masdar muawwal, ada yang berupa mausul mushtarak, itu pasti yang namanya jarun wa majrurun atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Ini diulang-ulang terus. Bukan berarti hanya terbatas pada 3 itu. Yang umum 3 itu. Itu seperti itu. Yang lain apabila juga pantas memungkinkan, dan konteks itu adalah terjadi di sini. Muwatta'u Imami Malikin itu ditentukan sebagai mubtada muakhar karena memungkinkan dan pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar setelah kita menentukan wa min awwalima itu adalah sebagai khabar muqaddam. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Okay? Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi kalau kita baca kitab itu memang tepak-tepakan, memang pantas-pantesan, begitu. Baca kitab itu pantas-pantesan. Jadi feeling kita, indera keenam kita itu kemudian harus kita kembangkan. Itu semacam itu. Oh, iki enaknya begitu. Min awwalima itu adalah ditentukan sebagai khabar muqaddam, kemudian mubtada muakhirnya adalah muwatta'ul Imami Malik. Itu yang pertama. Ya. Catatan yang kedua adalah tentang lafadz ibnu. Ya, catatan yang kedua itu adalah tentang ibnu. Seperti yang sering saya tegaskan adalah hamzah wasol itu bukan dibuang, tapi tidak dibaca. Hamzah wasol itu konsepnya bukan dibuang, tapi tidak dibaca. Hamzah wasol itu. Begitu. Tapi hamzah wasol dalam 2 kasus itu bukan hanya tidak dibaca, akan tapi juga dibuang secara tulisan. Itu terjadi pada lafadz apa? Pada lafadz ismun dalam konteks bismillahirrahmanirrahim, dan dalam kasus ibnun apabila diapit oleh 2 isim alam, di mana di situ tidak dimaksudkan susunan mubtada khabar. Saya ulangi lagi. Hamzah wasol itu ya, konsepnya itu bukan dibuang hamzahnya, tapi tidak dibaca. Secara tulisan dia tetap ada. Tapi dia menemukan 2 kasus ya, di mana yang namanya hamzah wasol itu tidak hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi secara tulisan juga dibuang. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks hamzah wasol yang ada pada lafadz ismun dalam bismillahirrahmanirrahim itu hanya bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang lain tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada hamzahnya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sabbihisma. Tulisan isma di situ. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu ada kata-kata ismun, hamzah yang ada pada lafadz ismun dalam konteks sabbihisma rabbikal a'la,
kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada, tulisannya ada, akan tetapi hanya sekedar tidak dibaca. Ini bukan hanya tidak dibaca, akan tetapi secara tulisan itu juga dibuang. Terjadi pada konteks apa itu? Yang pertama lafadz ismun dalam konteks lafadz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, hamzah yang ada pada lafadz ismun yang itu merupakan hamzah wasol itu bukan hanya tidak dibaca, akan tetapi juga dibuang. Pun juga demikian konteksnya ketika kita ngomong atau bertemu dengan lafadz ibnun. Diperhatikan ya, coba diperhatikan, dicek di dalam kitab ini. Kata-kata Ibnu Anasin misalnya ya, Ibnu Idrisa misalnya ya, itu adalah asalnya ada hamzahnya. Akan tetapi ketika lafadz ibnun yang hamzahnya itu adalah merupakan hamzah wasol diapit oleh isim alam, seperti misalnya kasusnya Malik bin Anas misalnya. Malik itu adalah nama. Ya. Malik itu adalah nama. Anas juga nama. Berarti lafadz ibnun itu diapit oleh dua isim alam, di mana di situ tidak dimaksudkan adalah susunan mubtada khabar. Ketika seperti itu, maka yang namanya hamzah yang ada pada lafadz ibnun itu dibuang. Bukan hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi dibuang. Itu penting untuk ditegaskan. Sehingga ketika dimaksudkan mubtada khabar menjadi tidak dibuang. Aliyun utawi Ali iku ibnu Abi Thalibin, putra lanange Abu Thalib. Itu tidak dibuang hamzahnya. Aliyun bermula Ali adalah ibnu Abi Thalibin, anak laki-lakinya Abi Thalib. Ketika lafadz ibnun diapit oleh dua isim alam dan di situ tidak dimaksudkan adalah susunan mubtada khabar, maka hamzah yang ada pada lafadz ibnun itu dibuang. Ini terjadi Muwatta'ul Imami Malikin ya, langsung ibni Anasin. Itu semacam itu. Jadi hamzahnya pada lafadz ibnun itu adalah hamzah wasol. Tapi secara umum konsep hamzah wasol itu bukan dibuang, tapi tidak dibaca. Di sini di samping di situ itu tidak dibaca juga dibuang. Muwatta'ul Imami Malik ibni Anasin. Jadi langsung ya, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Dan penting untuk diperhatikan bahwa kata-kata Malik ibni Anasin itu bukan susunan idhofah. Cara bacanya dipenggal. Malik itu bisa sama persis itu sejenis dengan Ibnu Anas. Ibnu Anas itu adalah Malik, Malik itu adalah Ibnu Anas. Inilah alasan kenapa kok kemudian Ibnu Malikin di situ, Ibnu Anasin di situ itu ditentukan sebagai badal karena memang sejenis. Jadi bacanya bukan dimudhafkan Malik dimudhafkan kepada Ibnu, itu tidak. Malik itu sejenis dengan Ibnu Anasin. Itu semacam itu ya. Jadi hamzah yang ada pada lafadz ibnun itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol secara umum sebenarnya konsepnya itu bukan dibuang, akan tetapi tidak dibaca. Akan tetapi dalam kasus ismun, dalam kasus ibnun, di situ ada hamzah wasol yang tidak hanya sekedar tidak dibaca, akan tetapi juga dibuang. Dalam konteks apa itu? Ismun dalam konteks bismillahirrahmanirrahim. Lafadz ibnun apabila diapit oleh dua isim alam dan di situ tidak dimaksudkan susunan mubtada khabar. Nah, itu semacam itu ya. Kemudian selanjutnya adalah fa innahu jama'a fihi bina'an ala talabil khalifatil mansuri. Ini pentingnya ngerti sighat. Perhatikan. Kata-kata bina'an itu bana ya bani, diantaranya adalah bina'an. Itu adalah sighatnya masdar. Kemarin kita tegaskan bana ya bani, ada ya yang berubah menjadi hamzah, ada hamzah yang berubah menjadi ya. Kita sudah tegaskan itu. Ya kan? Kapan ya, kapan waw itu berubah menjadi hamzah, waw atau iya itu berubah menjadi hamzah dalam konteks isim fa'il apabila jatuh setelah huruf ziyadah. Atau dia ada pada tatorruf, pada pucuk, masdar berarti. Du'aun itu asalnya du'awun. Bina'un itu asalnya binayun. Iya-nya di situ berubah menjadi hamzah lebih disebabkan karena dia tatorruf. Ada di paling pucuk. Ya, i'toyun asalnya i'toyun menjadi i'toun.
qailun asalnya adalah qawilun. Bayi'un asalnya begitu menjadi ba'i'un. Kenapa kok kemudian ya? Kenapa kok kemudian waw itu berubah menjadi hamzah? Waw atau ya berubah menjadi hamzah? Kasusnya ada pada dua. Yang pertama pada isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun apabila jatuh setelah alif zaidah tentu saja, ya kan? Qawilun, qailun, bayi'un, ba'i'un itu semacam itu. Ya, sawinun, soinun akhirnya menjadi seperti itu. Atau binaan, kasus binaan ini bisa kita jadikan pintu masuk untuk menegaskan bahwa hamzah yang ada pada lafadz binaun itu asalnya adalah ya. Bana yabni. Bana yabni. Begitu kan? Bana yabni. Binayan. Asalnya begitu. Karena ya jatuh di pojok sendiri, maka di situ harus diganti dengan hamzah. Akhirnya menjadi binaan. Nah, kita sudah sepakat bahwa yang namanya binaan itu adalah sighotnya adalah masdar. Ketika kemudian ada masdar, ya, maka sebenarnya kalau seandainya kita ngomong dalam konteks mahal i'rab, kedudukan i'rab, masdar itu memungkinkan. Yang pasti berbentuk masdar itu ada dua. Ada yang disebut sebagai maf'ul mutlak, ada yang disebut sebagai maf'ul li ajlih. Masing-masing memiliki fungsi beda. Maf'ul mutlak itu memiliki fungsi taukid, memiliki fungsi nau', memiliki fungsi adat. Pertanyaannya adalah apakah binaan di sini memiliki fungsi taukid, adat atau nau'? Ketika tidak, maka kita bergeser kepada yang maf'ul li ajlih. Ini ngerti sighot itu pentingnya seperti itu. Jadi ketika kita menganalisis sebuah kalimat, kita harus tanya, Mas, ini sighotnya apa? Oh, masdar. Masdar memungkinkan untuk kemudian dibaca dua secara umum. Bisa dianggap sebagai maf'ul mutlak, bisa dianggap sebagai maf'ul li ajlih. Kapan dianggap sebagai maf'ul li ajlih? Kalau seandainya dia berfungsi sebagai alasan, ya, terjadinya sebuah pekerjaan. Kenapa kok kemudian Imam Malik itu kemudian mengumpulkan binaan? Karena didasarkan itu memungkinkan, sehingga kata-kata binaan memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai maf'ul li ajlih, karena memang secara sighot dia sudah cocok, dia sudah tepat bahwa yang namanya maf'ul li ajlih itu memang harus terbuat dari masdar. Bana ya bani binaan. Itu semacam itu. Fa innahu jama'a fihi binaan ala talabil khalifati al-mansuri. Diperhatikan kata-kata. Jangan kemudian kita ketika misalnya mendapati isim dibaca nasab, misalnya jatuh setelah fi'il muta'addi misalnya, itu langsung ditentukan sebagai maf'ul bih. Dilihat, ini kasus, ya. Jamaah itu maf'ul bihnya adalah masoha. Imam Malik itu mengumpulkan hadis-hadis atau fatwa-fatwa yang sahih menurut beliaunya, ya. Hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat yang sahih menurut beliaunya, sehingga yang dijadikan sebagai maf'ul bih dari jamaah itu bukan binaan yang nyata-nyata dibaca nasab itu, akan tetapi masoha minas sunnati, masoha indahu minas sunnati wa min fatawa lis sahabati dan seterusnya itu, ya. Jadi penting untuk ditegaskan, kalau seandainya kita mau menentukan mana kira-kira maf'ul bihnya, yang paling penting untuk kemudian ditegaskan itu adalah ini apakah memang substansinya dia menjadi objek atau tidak. Seperti yang sering saya katakan, pertanyaan pasif itu jawabannya adalah maf'ul bih. Pertanyaan aktif itu jawabannya adalah fa'il. Siapa yang mengumpulkan? Imam Malik. Itu adalah fa'il. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah hadis-hadis dan fatwa-fatwa yang sahih menurut Imam Malik. Saya ulangi lagi. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif itu jawabannya adalah maf'ul bih. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif itu jawabannya adalah fa'il. Begitu. Siapa yang mengumpulkan? Jawabannya adalah fa'il. Apa yang dikumpulkan? Jawabannya adalah maf'ul bih. Jadi kalau seandainya ditanya siapa yang mengumpulkan, siapa yang melakukan jamaah itu, yang melakukan jamaah adalah Imam Malik. Imam Malik jadi fa'il di situ. Apa yang dikumpulkan oleh Imam Malik? Yang dikumpulkan adalah ma sahha indahu minas sunnati wa min fatawa lis sahabati wat tabi'in. Karena demikian ma sahha di situ ditentukan, ya, ma sahha di situ ditentukan sebagai maf'ul bih. Ya, jadi penting untuk ditegaskan, ya.
pada saatnya kita akan bertemu dengan fiil, itu sering, begitu ya. Ketika kita bertemu dengan kalimat fiil, maka yang harus ditanyakan itu adalah kira-kira ini fiil madhi, mudhari atau amar, kira-kira ini adalah mabni apa mu'rab, kira-kira ini adalah maklum atau majhul, kira-kira ini adalah lazim atau muta'addi. Begitu. Dari aspek jamaah itu adalah maklum karena tidak diikutkan pada kaidah majhul. Mana kira-kira fa'il dari jamaah? Seperti yang tadi kita bacakan. Fa'innahu, maka sesungguhnya Imam Malik adalah jamaah, ikut jamaah, mengumpulkan siapa Imam Malik, ya. Yang menjadi fa'il, yang pelaku dari jamaah itu adalah Imam Malik. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, yang dikembalikan kepada Imam Malik. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ul bih. Kalau seandainya ditanya, kira-kira siapa yang mengumpulkan? Yang mengumpulkan adalah Imam Malik, maka Imam Malik menjadi fa'il. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah ma sahha indahu minas sunnati. Maka ma sahha indahu itu adalah dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Yang dijadikan maf'ul bih itu adalah ma sahha, bukan binaan. Sama-sama dibaca nasab, jatuhnya setelah fi'il muta'addi. Akan tetapi untuk menentukan mana kira-kira maf'ul bihnya, itu kita harus tahu standarnya. Standar yang operasional itu menurut saya adalah pertanyaan untuk kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan untuk kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Selanjutnya, penting untuk saya tegaskan, kata-kata ala talabil khalifati. Janganlah kemudian kita memiliki pandangan bahwa ketika misalnya ada kalimat isim dimasuki oleh tak marbutoh, ini diulang-ulang supaya ada penegasan, supaya cekat, begitu ya. Janganlah kita memiliki pandangan bahwa ketika ada isim, kalimat isim diakhiri tak marbutoh, itu secara otomatis bahwa isim itu berkategori mu'annats. Tak marbutoh itu banyak fungsinya. Ya, ini misalnya, masa khalifah itu misalnya perempuan? Kan nggak mungkin khalifah itu perempuan. Tapi tulisan khalifah memang sejak awal ada tak marbutohnya. Begitu ya. Kalau seandainya lagi-lagi, sampean uji coba, kalau seandainya sampean nggak ada laptop, misalnya ditulis al-khalifatul ula, al-khalifatul tsaniyah, dengan menggunakan al-ula, adat yang mu'annats, adat tartibi yang mu'annats. Al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalisatu, ar-rabi'atu misalnya. Al-khalifah diberi itu tidak muncul itu. Tapi kalau seandainya al-awwal, ats-tsani tanpa tak marbutoh, ats-tsalits tanpa tak marbutoh, ar-rabi, al-khalifatul awal. Awal kan mudzakkar. Al-khalifatul tsani, tsani tidak ats-tsaniyah. Ya. Al-khalifatul tsalits tanpa tak marbutoh. Al-khalifatul rabi tanpa tak marbutoh di situ. Itu akan muncul di laptop itu. Ini di kitab ini ada, di kitab ini ada, di kitab ini. Seperti yang sering saya katakan, sebuah kalimat kita anggap mu'annats ketika, kan begitu kan? Kalau seandainya diberi na'at, na'atnya mu'annats. Isim sifatnya pakai yang mu'annats. Kalau menggunakan isim dhamirnya pakai yang mu'annats. Jadi al-khalifatu itu adalah huwa. Ya, begitu. Kalau seandainya pakai isim isyarah itu adalah pakai yang mu'annats. Kalau isim mausulnya pakai mu'annats. Kalau seandainya kita mau membentuk jumlah fi'liyah misalnya, itu pakai fi'il yang tanpa yang pakai tak ta'anis sakinah, itu pakai mu'annats kalau fi'il madhi, atau tak mudhara'ah yang memiliki fungsi ghaibah misalnya kalau seandainya fi'il mudhari, itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa kata-kata al-khalifah tak yang ada di sini itu bukan mencerminkan bahwa al-khalifah itu adalah berkategori mu'annats, karena memang kenyataannya tak marbutoh tidak selalu menunjukkan mu'annats, ada yang menunjukkan lil wahdah. Apa bedanya sya'run dengan sya'ratun? Kalau sya'run itu adalah rambut secara umum, kalau sya'ratun sehelai rambut. Begitu, sehelai rambut. Apa bedanya syajarun dengan syajaratun? Apakah kalau syajarun itu adalah pohon laki-laki, kalau syajaratun pohon perempuan? Tidak. Ya. Kalau syajarun itu artinya pohon. Kalau syajaratun sebatang pohon. Gitu ya. Apa bedanya
misalnya warokun dengan warokotun misalnya. Itu juga seperti itu. Yang satu menunjukkan lil wahdah ketika kemudian ada tak marbutohnya. Itu begitu ya. Jadi fa innahu jama'a fihi bina'an ala talabil khalifati al-mansuri ma sahha indahu minas sunnati wa min fatawa lis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim. Diperhatikan kata-kata fatawa. Fatawa itu adalah merupakan isim maqsur. Karena isim maqsur maka dia masuk dalam wilayah i'rab yang taqdiri. Lagi-lagi saya harus katakan kepada siapapun misalnya, konsep tentang anwa'ul i'rab itu harus kita tegaskan, harus kita kenalkan kepada murid-murid kita agar murid-murid kita tidak selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus ada tandanya. Perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Yang ada tandanya kadang-kadang tandanya bisa muncul, itulah yang kemudian disebut sebagai lafzi. Ya, kadang-kadang tidak bisa muncul padahal ada tandanya, itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri. Itu semacam itu. Jadi konsep tentang anwa'ul i'rab, di mana i'rab itu ada yang namanya lafzi, ada yang namanya takdiri, ada yang namanya mahalli, itu sangat penting untuk kemudian kita tegaskan kepada murid-murid kita. Kata-kata tabi'ihim itu adalah susunan idhafah yang awalnya adalah tabi'inahum, tabi'inahum, tabi'inahum. Ada nunnya sebenarnya. Kalau seandainya kita merujuk pada misalnya konsep apa persyaratan dari mudhaf? Mudhaf itu syaratnya adalah tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Kalau seandainya mudhaf itu berupa jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah, maka nunnya itu adalah dibuang karena nun merupakan pengganti tanwin. Aplikasinya adalah ini, tabi'ihim, tabi'inahum. Nunnya dibuang karena tabi'ina itu adalah merupakan jamak mudzakkar salim. Ketika jamak mudzakkar salim itu kemudian dimudhafkan, maka nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu harus dibuang karena sejatinya nun itu merupakan pengganti dari tanwin. Itu semacam itu. Ya. Fakana kitabah haditsin wa fiqhin wa huwa asasu fiqhil hijaziyin dan seterusnya. Saya kepingin menjelaskan kata-kata fiqhil hijaziyin, fiqhil iraqiyin, ya. Jadi dalam konteks ini wacana, dalam konteks usul fikih itu ada disebut kalangan Hijaz, kalangan Irak. Atau secara umum ini dianggap sebagai ahlul ra'yi, ini dianggap sebagai ahlul hadis. Ini penting untuk kemudian dijelaskan. Apa maksudnya ini? Gitu ya. Ahlul ra'yi jangan kemudian dipahami dengan kelompok ulama yang mengabaikan nas, jangan dipahami begitu. Ya, ahlul ra'yi janganlah kemudian disalahfahami bahwa ini termasuk dalam kelompok ulama misalnya, kelompok madhab yang mengabaikan nas. Ya, tidak ada sama sekali ulama yang mengabaikan nas. Itu semacam itu. Ketika ada nas itu harus dipakai. Itu penting untuk diperhatikan. Apa yang membedakan ini ahlul hadis, ini ahlul ra'yi dan seterusnya? Biasanya yang namanya ahlul ra'yi itu dipahami dengan pemaknaan sebuah nas itu dengan menggunakan pendekatan illat. Ya. Jadi bukan mengabaikan nas, tapi memaknai nas itu dengan menggunakan pendekatan illatul hukmi. Konkretnya bagaimana Ustadz? Kalau seandainya kita contohkan misalnya di dalam hadis misalnya, likulli arba'ina syatan syatun, likulli arba'ina syatan syatun. Kalau seandainya seseorang itu memiliki 40 ekor kambing, maka dia wajib berzakat 1 ekor kambing. Ya, begitu. Ini konsep tentang zakat. Kalau seandainya pendekatan yang dilakukan oleh ahli hadis, ya tekstualis. Memandang ini ya sudah, yang namanya kambing yang harus dibayarkan zakatnya itu adalah kambing yang memiliki kaki 4, yang bisa berjalan dan seterusnya, punya ekor dan seterusnya. Itu namanya ahlul hadis. Ya. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian berzakat dengan uang nilai sejumlah kambing, apakah diperbolehkan pakai qimah? Ah, ini tidak diperbolehkan karena ini sifatnya ta'abbudi, misalnya seperti itu. Jadi penting.
Jangan kita menyalahpahami ahlur ra'yi misalnya. Oh, ahlur ra'yi ini menolak nas, menolak Quran. Ada. Ya, dalam sejarah itu kalau seandainya itu atas nama ulamaul muslimin nggak bisa. Kalau seandainya sudah ada nas, tidak ada lahan ijtihad di situ. Ya, pasti nas itu diadopsi, pasti nas itu diambil. Cuman masalahnya apakah didekati dengan tekstualis atau kontekstualis? Apakah tekstual atau kontekstual? Itu yang menjadi masalah. Bagi mereka yang termasuk dalam kategori ahlur ra'yi misalnya, zakat itu substansinya apa? Akan berbicara begitu. Zakat itu substansinya apa? Zakat itu substansinya adalah saddu hajatil fuqara wal masakin, menutup kebutuhan fuqara dan masakin. Kalau seandainya uang yang senilai kambing itu mampu menutup hajatil fuqara wal masakin, maka itu memungkinkan untuk menggantikan posisi kambing yang harus dibayarkan berdasarkan likulli arba'ina syatun. Yang berpendekatan kontekstual itu biasanya ulama Irak, itu ahlur ra'yi. Yang berpendekatan tekstual itu kalangan ahli Hijaz, ya. Iraqiyin, Hijazin, Hijaz. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah. Imam Malik hidupnya di Madinah. Itu penting diperhatikan. Jadi jangan sampai kita salah menerjemahkan ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi seakan-akan misalnya itu dianggap kelompok ulama yang mengabaikan nas, yang menolak nas. Sama sekali tidak ada. Dalam teori ijtihad tidak begitu. Ketika ada nas, tidak ada lahan untuk kemudian memungkinkan untuk kemudian ijtihad di situ, karena sudah ada nas. Yang memungkinkan adalah mencoba mendekati nas dengan pendekatan illatul hukmi, yang memungkinkan hasilnya berbeda. Ketika misalnya likulli arba'ina syatun itu didekati dengan menggunakan pendekatan ahlur ra'yi, di mana ahlur ra'yi mencoba untuk menelisik lebih jauh yang namanya zakat itu substansinya adalah saddu hajatil fuqara wal masakin, menutup kebutuhan fuqara masakin, memungkinkan pada akhirnya yang dibayarkan bukan formal berupa kambing yang bisa berjalan, yang punya ekor dan seterusnya itu, akan tetapi yang memungkinkan dibayarkan adalah nilai dari ekor kambing. Kalau seandainya 1,5 juta, ya itu yang kemudian harus dibayarkan dan seterusnya. Ya, tapi kalau kalangan Hijaz itu tidak seperti itu. Yang namanya kambing ya kambing. Itu semacam itu. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita merujuk pada misalnya fatwa-fatwa atau madhab Hanafi misalnya, yang namanya zakat memungkinkan dibayarkan dengan menggunakan qimah, menggunakan nilai. Tidak harus yang namanya makanan pokok, tapi nilai dari makanan pokok itu sudah dianggap cukup. Nah, itu pemaknaan dari Hijazin dan Iraqiyin, ahlul hadis dan ahlul ra'yi, yang tolong jangan itu disalahfahami. Ulama kita semuanya menerima yang namanya Al-Quran, menerima yang namanya hadis. Tidak satupun dari ulama Islam itu yang kemudian mengabaikan hadis, mengabaikan Al-Quran kalau memang itu ada. Yang mereka lakukan adalah bagaimana pemaknaannya itu dengan menggunakan illatul hukmi. Itulah yang kemudian disebut sebagai ahlur ra'yi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.